Halo Sobat BMKG, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini pasti Sobat BMKG sedang bersilaturahmi dengan keluarga kan? Setelah periode arus mudik ke kampung halaman sebelum Lebaran. Setelah Lebaran ada periode arus balik, di mana Sobat BMKG akan kembali beraktivitas seperti semula. Pada episode kali ini kami akan membahas terkait bagaimana dinamika atmosfer dalam seminggu ke depan dan bagaimana potensi cuaca pada arus balik bersama saya Dendi Rona Purnama. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berdasarkan faktor global, gelombang Kelvin berada di wilayah Kepulauan Riau bagian utara, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara, Papua bagian selatan. Kemudian gelombang ekuatorial Rossby juga berada di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, dan di wilayah Papua. Sementara itu MGO berada pada fase 4 atau di daerah maritim kontinen yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Terindikasi adanya MGO atau aktifnya MGO di wilayah Indonesia serta potensi adanya gangguan gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin di wilayah Sumatera, sebagian Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, Maluku, dan juga di wilayah Papua, dapat meningkatkan potensi hujan di wilayah-wilayah tersebut pada tanggal 11 sampai 17 April 2024. Selanjutnya, potensi awan dengan kategori tinggi atau lebih dari 70% untuk sepekan ke depan cukup mendominasi di sebagian wilayah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan sebagian Sumatera bagian utara, sebagian Jawa, Kalimantan bagian utara, Nusa Tenggara, dan juga di daerah Sulawesi bagian utara mengalami pertumbuhan awan hujan di bawah 70% dan bervariasi pada periode 11 sampai dengan 16 April 2024. Secara umum, potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode 11 sampai dengan 16 April 2024 meliputi sebagian Sumatera, terutama Sumatera bagian barat, tengah, dan juga selatan, kemudian Jawa bagian barat hingga tengah, wilayah Bali, Kalimantan bagian barat, tengah, dan selatan, Sulawesi bagian tengah hingga selatan, wilayah Maluku, Maluku Utara, dan juga sebagian besar wilayah Papua. Beralih pada peta perakiraan curah hujan mingguan pada minggu ketiga April 2024 menunjukkan sebaran curah hujan dengan intensitas tinggi di atas 150 mm yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh, kemudian di wilayah Jawa Barat, di wilayah Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Selatan, di wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Papua Barat, dan juga di wilayah Papua. Kami mengimbau agar masyarakat tentunya dapat waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan juga genangan, serta angin kencang, pohon tumbang, dan juga jalanan licin. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menunjang aktivitas sobat sekalian dalam 1 minggu ke depan. Kenali cuaca dan juga lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.